Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Satu sudut pandang yang penting sekali, bahwa globalisasi itu bukan proses alamiah yang terjadi dalam perubahan zaman. Ini nanti zaman globalisasi itu terjadi dengan sendirinya. Tidak. Itu adalah satu skenario global yang sudah dirancang, bahwa pasca runtuhnya komunisme, yaitu berakhirnya Perang Dingin tahun 1990-an, itu nanti terjadi yang namanya globalisasi. Ini sudah ditulis John Urey. John Urey ini tahun 94 itu sudah menulis soal itu, tentang globalisasi. Nanti Josh Richter juga nulis soal itu, Anthony Giddens itu nulis, semuanya nulis soal itu. Dan perkembangannya kita ikuti. Oh, ternyata arah globalisasi ini adalah pengglobalan dunia. Kenapa? Ya, mempelopori kan Amerika, Israel, jaringan yang merancang seperti itu. Ya. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan etnisitas itu nanti hilang. Bahasa lokal hilang, budaya lokal hilang, agama pun agama global, transnasional. Ya. Bahkan nanti yang namanya teritorial negara hilang batasnya, semua tidak ada. Itu inti dari globalisasi, itu adalah itu, penghilangan. Kenapa? Amerika itu bangsa yang nggak punya identitas, nggak ada budaya Amerika, itu nggak ada. Mereka pendatang dari berbagai tempat. Apa? Nggak punya. Israel juga sama, nggak punya identitas, tradisi budaya Israel nggak ada. Nah ini mereka mau bikin dunia itu seperti mereka, nggak punya identitas semua, habis. Itulah kita bertahan di situ. Kita lihat Rusia. Rusia itu selama 74 tahun, itu agama nggak boleh. Masjid ditutup, sinagog ditutup, gereja-gereja ditutup, semua ditutup. Tetapi satu, ya di Rusia itu, tradisi budaya tidak dilarang. Nah, di situ kita lihat, oh, ternyata orang-orang Rusia yang beragama Islam, apakah itu mereka tinggal di wilayah Dagestan, di wilayah Chechnya, ya, kemudian di wilayah Kaukasus, ya, itu mereka memelihara sekali tradisi budaya. Ya. Kenapa? Karena di Rusia itu yang paling besar adalah penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni, dan mereka sebagian besar pengikut Torekot Naqsabandi dan Torekot Sadiliyah. Nah itulah yang melahirkan tradisi budaya Islam di masyarakat Rusia. Jadi ketika agama dilarang, masjid-masjid ditutup, mereka masih bisa menjalankan tradisi budaya mereka. Mereka masih bisa membaca yang namanya Asma'un Nabi, ya, 99 nama Rasulullah yang indah. Itu mereka baca. Membaca Asma'ul Husna 99 itu mereka tradisikan. Ya, mereka bikin tari-tarian Islam macam-macam, itu dilestarikan semua. Sekalipun keagamaan mereka dilarang. Tapi jalan. Ya. Jamaah-jamaah Torekot itu tanpa sadar bikin komunitas-komunitas sendiri, ya, yang mempertahankan tradisi budaya mereka. Nah itulah ketika komunisme rubuh, yang muncul kekuatan Islam. Prediksinya Samuel Huntington di dalam The Clash of Civilization, mereka mengatakan pasca runtuhnya komunisme, nanti peradaban dunia akan berubah menjadi 3, Barat dan Timur. Barat diwakili oleh Kristen, Timur diwakili Islam dan Konfusius. Itu teorinya Huntington. Dan nanti negara-negara seperti Rusia yang bangkit adalah Kristen Ortodok. Itu teorinya Huntington. Kristen Ortodok inilah yang nanti akan menggalang kekuatan Kristen di wilayah Eropa Timur, ya, mulai Polandia, ya, nanti
Ceko dan seterusnya itu nanti akan ikut ke Rusia dan menjadi blok Kristen Ortodok yang terbesar. Ternyata keliru besar dia. Ya. Kenapa? Selama 74 tahun agama ditutup, ya, nggak boleh dijalankan. Generasi muda Kristen Ortodok ya banyak sekuler sudah, nggak kenal agama. Mereka lari ke Amerika, ya. Jadi mafia-mafia narkoba yang bangkit Islam. Apalagi kebetulan di wilayah Rusia Selatan itu adalah konsentrasi Uni Soviet dulu, ya. Itu menempatkan rudal-rudal balistik, ya, kemudian peluncuran ke ruang angkasa itu di wilayah-wilayah yang wilayahnya orang-orang Muslim. Belakangan ini yang muncul justru kekuatan Islam di Rusia. Sampai tokoh-tokoh Kristen di sana mengatakan 2040 Rusia akan dipegang oleh orang-orang Islam. Kenapa? Kekuatan mereka sudah luar biasa. Nah ini yang kita cari-carikan. Wah, ternyata tradisi budaya yang mampu bertahan sebagai identitas. Nah itulah kemudian kita tahu bahwa perubahan ini akan terjadi global. Uni Eropa buru-buru mereka menyatakan kita bersatu aja. Kenapa? Menghadapi tantangan yang sifatnya global. Selama ini sulit menyatukan Eropa itu. Mulai zaman Napoleon gagal, ya, nanti Hitler gagal, ya, nanti zamannya Lenin, Stalin juga gagal semua. Tapi mereka sadar perubahan global harus bersama-sama dihadapi kali. Itulah mereka membentuk Uni Eropa. Nah, Indonesia nggak paham, ya, malah dalam menghadapi proses globalisasi itu dipecah. Negara kesatuan ini apa? Oh, kita harus memecah kekuasaan, ya, dalam bentuk otonomi daerah, kekuasaan daerah-daerah. Wah ini gimana kita global nih? Ya, Uni Eropa bersatu kita malah memecah dalam otonomi daerah, ya, yang melahirkan ya kekuasaan kecil, raja-raja kecil yang nggak bisa dikontrol. Dan itulah pelan-pelan kita pasca itu kita melihat perubahan yang luar biasa terjadi di berbagai belahan dunia, terutama Indonesia. Nah, itulah salah satu yang ingin kita tetap lestarikan, bahwa globalisasi kalau menghapus semuanya, identitas etnis, ya, identitas bahasa, budaya, agama, dan seterusnya itu jadi global, bagaimana kita bisa bertahan? Tidak mungkin. Nah, rupanya di situ yang jadi masalah. Itulah tahun 94-95 Gus Dur itu mengumpulkan teman-teman. Kita harus berusaha bagaimana mempribomisasi Islam. Kenapa? Agar kita tuh betul-betul punya identitas. Kalau enggak habis, ya, wah disitulah, ya, jadi problem. Ya, kenapa? Kita nggak bisa. Yang namanya teknologi informasi itu udah merebak kemana-mana pelan-pelan. Nggak ada handphone. Tahun 96-97 sudah masuk handphone. Orang sudah banyak itu. Perubahan. Televisi yang semulanya TVRI tahu-tahu ada RCTI, media massa semua berkembang. Nah ini rupanya ada pengaruh besar di situ. Dan rupanya salah satu yang jadi sasaran utama itu NU. Kenapa? NU itu lembaga tradisional yang masih memegang lokalitas. Harus diubah, harus dihabisi. Oh ini global kok. Disitulah nanti muncul funding-funding yang menawarkan dana-dana besar, apa? Khusus untuk pesantren. Jadi pesantren harus jadi lembaga pendidikan modern. Selama pesantren tidak lembaga modern, globalisasi gak jalan. Ulah mulai muncul pesantren-pesantren yang mendirikan sekolah-sekolah umum. Dan apa? Pelan-pelan ya sudah mulai ada MI, Madrasah Hidayah sama dengan SD.
Sanawiyah sama dengan SMP, Aliyah sama dengan SMA, bersekolah tinggi agama Islam dan seterusnya. Sekolah, ya. Ngaji yang salaf, model Bandungan, Sorokan, pelan-pelan hilang. Nah, itu bisa kita lihat ketika terjadi kerjasama antara IAIN di Malang dengan universitas di Australia. Ya, mereka menyelidiki tentang pesantren. Ya, itu mereka, kenapa pesantren mampu bertahan dari gelombang Islam transnasional? Mereka menolak gerakan-gerakan Islam transnasional. Begitu turun ke pesantren mereka heran. Ternyata di pondok-pondok pesantren itu guru-guru, para kiai ngajar dengan menggunakan bahasa daerah. Ini kacau ini kalau dipertahankan. Kenapa? Gak jalan globalisasi. Bahasa nasional saya tidak dipakai kok. Di Jawa bahasa Jawa, di Madura bahasa Madura, di Jawa Barat bahasa Sunda. Gak jalan globalisasi. Ya, itulah awal dari kemudian digelontorkan bagaimana supaya ada pendidikan modern. Nanti digunakan bahasa Indonesia dan kemudian bahasa internasional. Proses itu. Dan kalau itu betul, ya, 2005 itu sudah dimunculkan bagaimana sekolah-sekolah bertaraf internasional. Artinya kita sebagai bangsa itu ya, ditarik ke atas untuk bangga menjadi warga internasional. Artinya kita nggak punya akar. Cinta tanah air yang dari dasar dari pendidikan lokal pesantren itu nggak ada. Hubulwaton minal iman itu nggak ada. Ya, proses globalisasi ke arah sana. Alhamdulillah waktu itu Pak Mahfud waktu masih menjadi ketua MK membatalkan itu program sekolah bertaraf internasional. Artinya kita masih punya akar identitas Indonesia. Karena begitu kita sudah habis, ya, nanti kita sudah nggak punya akar identitas tradisi budaya nasional sudah tidak ada. Kita jadi warga global, habis. Status kita dirubah hanya menjadi konsumen dari produksi yang mereka. Gus Dur menginginkan waktu itu kita pribumi Islam sampai ke akar masyarakat. Bagaimana masyarakat memahami Islam dan mempraktekkan sesuai pandangan mereka. Yaitu pesantren. Kenapa? Pesantrenlah sebetulnya akar dari tradisi budaya Islam di Indonesia. Nah itulah kita kemudian mempelajari. Memang kalau satu bangsa sudah kehilangan identitas tradisi, budaya, habis ya, akan hilang bangsa itu. Kita ambil contoh, Islam itu 700 tahun di Spanyol, tapi tidak ada budaya Islam Spanyol itu nggak ada. Ketika habis, nggak ada sisa. Ya bangunan-bangunan aja, tapi tradisinya sama sekali tidak ada. Nanti ada bangsa kasar itu di Kaukasus, sama. Ya. Nggak punya tradisi budaya, nggak punya identitas, hilang. Nah globalisasi juga begitu. Identitas mau dihilangkan. Kenapa? Ya mempelopori kan Amerika, Israel, ya, jaringan yang merancang seperti itu. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.